Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maesa Sanger dari kelompok 4 Perpajakan Manajemen Sore 3 yang beranggotakan saya sendiri Akbar, Ais Yulisa, Bimo Prakoso, Cut Melisa, Jevita Wulandari, Dian Retno, dan juga Herlambang. Kami ingin mencoba mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yaitu yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Lalu masuk ke latar belakang, salah satu sumber mengapa kami mengambilnya ini, salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD pajak adalah pajak daerah. Nah, UU tentang keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dari dalam daerah itu sendiri. Nah, sektor pajak salah satu penerimaan Kabupaten Minahasa Utara yang sangat potensial adalah pajak restoran, di mana pajak restoran ini sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyulisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2010 sampai 2014. Yang kedua, berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ada dua. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk uraian. Yang kedua, jenis data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa daftar rincian penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo Prakoso. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 1 realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 sampai 2014. Yang pertama itu di 2010 target pajak restoran sebesar 202.272.16.000. Realisasi pajak restorannya 105.073.575 rupiah. Selanjutnya di tahun 2011 target pajak restoran 277.722.016 rupiah. Realisasi pajak restorannya 341.624.593 rupiah. Di 2012 441.980.000. Realisasi pajak restorannya 575.333.344 rupiah. Di 2013 target pajak restorannya 500 juta, realisasi pajak restorannya 376 juta. Dan yang terakhir 2014 target pajak restorannya itu 1.370.000.000. Realisasi pajak restorannya 1.422.422.038 rupiah. Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan hampir setiap tahun penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Utara dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2010 dan 2013 penerimaan pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu pada tahun 2010 dengan target 202.002.016 rupiah dan realisasinya 105 juta
Rp73.575 pada tahun 2013 dengan target 500 juta dan realisasinya 376.825.796 rupiah. Dan selanjutnya tabel yang kedua akan dijelaskan dengan Cut Melisa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Jadi pada tahun 2010, target pajak restoran sebesar Rp202.272.000 dan realisasi pajak restorannya sebesar Rp105.073.000 dan efektivitasnya 51,83%. Keterangannya tidak efektif. Pada tahun 2011, Rp277.722.000 itu pada target pajak restoran. Realisasi pajak restorannya sebesar Rp341.624.594. Efektivitasnya 123,01%. Keterangannya sangat efektif. Pada tahun 2012, target pajak restorannya sebesar Rp441 juta. Realisasi pajak restorannya sebesar Rp575.333 dan efektivitasnya sebesar 130,17%. Keterangannya sangat efektif. Pada tahun 2013, target pajak restorannya sebesar 500 juta dan realisasi pajak restorannya sebesar Rp376.825.000. Efektivitasnya 75,37% dan keterangannya cukup efektif. Pada tahun 2014, target pajak restorannya sebesar Rp1.370 juta dan realisasi pajak restorannya sebesar Rp680.422.338. Efektivitasnya 122% dan keterangannya sangat efektif. Jadi keterangan pajak restoran pada Kabupaten Minahasa tahun 2014 itu sangat efektif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Retno. Tabel ketiga, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pajak restoran telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Minut sebesar 1,35% dari total penerimaan PAD sebesar Rp7.754.862.602. Pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 2,59% dari total penerimaan PAD sebesar Rp13.468.461.31. Pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 4,11% dari total penerimaan PAD sebesar Rp13.988.881. Pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 1,85% dari total penerimaan PAD sebesar Rp20.355.322.560. Dan pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 4,7% dari total penerimaan PAD sebesar Rp41.279.248.586. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Herlambang. Baiklah, saya akan membahas perihal pembahasan. Pembahasan pajak restoran merupakan salah satu bagian dalam pajak daerah yang adalah sumber penerimaan dari PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan pajak daerah dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dan ini dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara guna untuk membiayai pengeluaran atau belanja dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Bukan hanya itu, dengan demikian pajak daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi reguler menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak restoran dari tahun 2010 sampai 2014 di Kabupaten Minahasa Utara bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100% dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007 sampai 2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Utara dalam mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak restoran, yaitu 1. Melihat potensi wajib pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. 2. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak, misalnya dengan melakukan sosialisasi. 3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan atau pengetahuan di bidang pajak daerah bagi para petugas. 4. Meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak. Jurnal berkala ilmiah efisiensi volume 15 nomor 5 tahun 2015. Yang kelima, meningkatkan kinerja bagi para pengelola aset kekayaan daerah dalam menyerap pajak daerah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Jevita. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010 sampai 2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif. Yang kedua, jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 sampai 2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Yang ketiga, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Saran dalam penelitian ini adalah 1. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Utara, untuk selalu berkomitmen pada target-target yang akan dicapai. Yang kedua, perlu inovasi dalam Indonesia sehingga akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.